Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Kasat mata yang kita lihat kebutuhan jasadianya terpenuhi, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat. Akan tetapi dia gelisah, dia resah. Kalau bahasa anak mudanya dia galau. Kenapa? Karena ada instrumen yang tidak terpenuhi. Itulah pentingnya bagaimana kedua instrumen ini terjaga sehingga itu ada Rasul diutus. ربنا رب القلوب وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala ta'ala bil kitabil karim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran yang mana kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melebihi daripada makhluk Allah yang lain, sehingga manusia ini dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diberi amanah, diberikan beban menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Sehingga kalau manusia menyadari ini akan tugas berat, akan tetapi sebuah kesyukuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia karena manusia ini diberi dua instrumen pada diri manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, jin. Manusia dilengkapi dua instrumen. Yang pertama adalah instrumen ruhiyah. Yang kedua adalah instrumen jasadiah. Nah, kedua instrumen inilah yang menjadikan manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin. Nah,
fenomena ini atau dengan kedua instrumen ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing sudah memberi kedua instrumen ini masing-masing agar ada keseimbangan supaya kehidupan di dunia ini bisa balance atau seimbang. Instrumen rohania atau ruhiyah ada kebutuhannya, yaitu kebutuhan hablum minallah, yaitu senantiasa berhubungan dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada aturan-aturan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus instrumen jasa dia, ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Antaranya makan, minum, sandang, pangan. Sandang, pangan, dan papan. Nah, kedua instrumen ini manakala kita menginginkan hakikat kehidupan, ini harus dipenuhi kedua-duanya. Jadi, manakala manusia ini hanya seperti jasadianya saja terpenuhi, maka dia pasti akan mengalami kegoncangan atau kegelisahan. Untuk itu, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 30 tadi yang di mukadimah saya sampaikan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan menciptakan khalifah di bumi ini. Akan tetapi malaikat berkata, protes. Kenapa? Kenapa kamu menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah, sedangkan kata malaikat, dia senantiasa bertasbih dan memuji. Kemudian Allah menutup di akhir ayat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada apa-apa yang makhluk Allah yang lain tidak ketahui. Sehingga kalau kita coba renungi ini, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan amanah kepada manusia, itu fungsi kepemimpinan, fungsi kehalifaan, maka tadi kedua instrumen itu harus dijaga keseimbangannya. Harus semua keduanya itu harus dipenuhi kebutuhannya. Sehingga jasa dia kita ada kebutuhan makan dan minum, dan ada juga harus ada jeda, sehingga di bulan suci Ramadan ini ada jeda, ada rehat, ada istirahatnya. Sementara rohani kita, bagaimana supaya tetap hubungan ini tetap terjaga, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati kita akan tenang. Sehingga manusia yang hanya memenuhi kebutuhan jasadianya akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan rohani, maka disitulah kita tahu banyak manusia yang pada kasat mata yang kita lihat kebutuhan jasadianya terpenuhi, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat, akan tetapi dia gelisah, dia resah. Kalau bahasa anak mudanya, dia galau. Kenapa? Karena ada instrumen yang tidak terpenuhi. Itulah pentingnya bagaimana kedua instrumen ini terjaga, sehingga itu ada Rasul diutus Rasul untuk memberikan uswah kepada manusia. Makanya Rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia biasa. Dia juga bisa merasakan kesedihan, dia juga bisa merasakan senang, dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan umatnya. Bisa dibayangkan sekiranya Rasul itu diutus dari malaikat, ya memang malaikat itu tidak ada memang kecuali musabbihu, senantiasa bertasbih. Sehingga dengan diutusnya Rasul ada gambaran konkret yang kita bisa lihat, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita.
inilah keuntungan kita sebagai manusia, sekaligus menjadi halifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan ini sebuah kesyukuran karena Allah sudah melengkapi kedua instrumen ini. Akan tetapi kita sebagai manusia perlu mengatur manajemen diri kita agar kita bisa meraup hakikat daripada kehidupan, yaitu bagaimana menjaga hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, dan sandang pangan papan, makan dan minum itu untuk memenuhi kebutuhan jasadia kita. Manakala ini kedua ini kita penuhi, insya Allah, maka perjalanan fungsi kehidupan kita di atas muka bumi ini akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala manusia mencoba berpaling daripada itu semua, walaupun bagaimana jenialnya, walaupun bagaimana pintarnya manusia, dia mencoba merekayasa, maka pasti dia akan mengalami goncangan, dan dia pasti akan mengalami kebingungan, karena sudah menjadi jaminan bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan pasti manusia tidak tersesat selama-lamanya. Mungkin itu yang perlu dan yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.